Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Yana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Mutakin, NPM 1941537. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang sistem informasi geografis yang telah dibuat pada pertemuan kemarin. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah sistem informasi geografis adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi ruang muka bumi atau informasi yang berada di muka bumi. Sistem informasi geografis ini terdapat 3 kata. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi. Kemudian selanjutnya informasi. Informasi adalah berasal dari sistem pengolahan atau pengolahan sejumlah data. Yang ketiga ada geografis. Istilah ini digunakan dalam sistem informasi geografis berdasarkan geografi dan spasial. Setiap objek geografi mengarah pada spesifikasi lokasi dan suatu space. Baik, yang selanjutnya kita jelaskan tentang sejarah sistem informasi geografis. Sistem ini pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Bank for Development. Munculnya istilah sistem informasi geografis seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Kemudian dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut Canadian GIS Canada. Yang selanjutnya adalah tugas utama dari sistem informasi geografis ini. Yang pertama adalah input data. Jadi sebelum data geografis digunakan oleh sistem informasi, data tersebut harus dikompilasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Yang kedua adalah pembuatan peta. Proses pembuatan peta dalam sistem informasi ini lebih fleksibel, lebih mudah dibandingkan dengan cara manual atau kita menggambar seperti itu ya. Terus yang ketiga ada manipulasi data. Manipulasi data ini dalam sistem informasi geografis akan membutuhkan transformasi atau manipulasi untuk membuat data-data tersebut menjadi kompatibel dengan sistem. Yang keempat ada manajemen file. Ketika volume data yang semakin besar, yang semakin banyak, yang semakin menumpuk, dan jumlah user semakin banyak pula, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan database management system atau DBMS. Yang kelima adalah analisis query. Sistem informasi geografis ini menyediakan kapasitas untuk keterampilan query dan alat untuk menganalisis informasi yang ada. Yang keenam ada memvisualisasikan hasil untuk berbagai macam operasi geografis. Hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Yang kemudian selanjutnya adalah bidang-bidang aplikasi sistem informasi geografis. Di sini ada beberapa bidang ya. Yang pertama ada pengelolaan fasilitas. Misalkan pembuatan peta tadi berskala besar ya, peta berskala besar, pembuatan network analysis, dan ini biasanya digunakan untuk di fasilitas perkotaan. Contohnya kita ada proyek penempatan pipa di bawah tanah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam. Biasanya ini studi kelayakan untuk pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tata guna lahan, dan lain sebagainya. Yang kemudian lingkungan. Yang ketiga adalah lingkungan. Biasanya di sini ada pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur di sekitar sungai, tanah sungai, danau, laut,
Kemudian yang keempat ada perencanaan. Di sini biasanya perencanaan permukiman seperti perencanaan untuk membuat tata letak perkotaan biasanya seperti itu. Yang kelima ada ekonomi dan bisnis. Penentuan lokasi bisnis yang prospektif ya, yang biasanya digunakan untuk bank, ATM, showroom, dan lain sebagainya. Yang keenam ada kependudukan. Kependudukan ini biasanya penyediaan informasi kependudukan atau biasanya akan ada pemilihan umum seperti pemilihan presiden ya, pemilihan lain sebagainya lah, masih banyak lagi. Yang ketujuh ada transportasi. Transportasi seperti ini untuk membuat jalur angkutan umum, analisis lawan kemacetan, rawan kecelakaan, dan perencanaan rute biasanya. Yang kedelapan ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini biasanya perizinan lokasi-lokasi beserta permodalan spesialnya, sistem informasi pelanggan biasanya seperti IndiHome kayak gitu ya, WiFi gitu. Yang terakhir ada militer. Nah, di militer ini ada biasanya penyediaan data spasial untuk rute perjalanan logistik, peralatan alat perang, dan lain-lain. Ya mungkin cukup sekian yang kiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.